Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Reva Noho, mahasiswa Universitas Khairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu teori keuangan dan perbankan syariah, praktik dan prinsip. Keuangan dan perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ulama. Sistem ini menolak praktik keuangan yang mengandung unsur riba, gharar, dan juga mesir, serta aktivitas yang bergantung dengan prinsip halal. Prinsip utama keuangan syariah. Yang pertama, larangan riba, tidak diperbolehkan adanya tambahan yang diperjanjikan tanpa adanya aktivitas real. Keuangan harus berasal dari transaksi real seperti perdagangan atau investasi. Yang kedua, larangan gharar. Ketidakjelasan transaksi harus jelas objeknya, akadnya, dan juga risikonya agar tidak merugikan salah satu pihak. Nah, yang ketiga, larangan maisir atau judi, spekulasi. Aktivitas investasi tidak boleh tergantung pada spekulasi atau permainan peluang yang tidak pasti. Yang keempat, bagi hasil profit at loss sharing terdapat mekanisme masyarakat dan mudharabah yang menggantungkan skema pembagian keuangan berdasarkan sepakatan. Fokus pada kegiatan halal. Investasi hanya boleh dilakukan pada sektor halal seperti perdagangan, industri halal, manufaktur, jasa legal, dan juga sebagainya. Praktik perbankan syariah. Dalam praktiknya, perbankan syariah menggunakan berbagai akad seperti mudharabah, dan yaitu jual beli dengan margin, dan juga mudharabah bagi hasil harga pemilik modal dan pengelola, dan juga masyarakat, yaitu kerjasama modal bersama. Ada juga ijra, yaitu sewa, dan madiyah, yaitu titipan. Nah, qadra, pinjaman, kembalikan, dan juga akad-akad tersebut menggantikan konsep bunga sehingga transaksi menjadi lebih adil dan selaras dengan nilai-nilai syariah. Nah, praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Nah, praktik di Indonesia, perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan melalui 3 jenis, yaitu yang pertama, Bank Umum Syariah atau BUS, dan yang kedua, Unit Usaha Syariah UUS, dan yang ketiga, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Nah, sejak berdiri Bank Mualat Indonesia pada 1991, industri ini terus berkembang, terutama setelah merger menjadi Bank Syariah Indonesia BSI tahun 2021. Tantangan utama yang pertama yaitu literasi keuangan syariah masih rendah. Banyak masyarakat belum mengalami perbedaan bank syariah dan konvensional. Nah, yang kedua, skala industri relatif kecil. Nah, yang ketiga, SDM yang belum merata kompetensinya. Dibutuhkan SDM yang memahami ilmu ekonomi syariah dan teknologi. Nah, yang keempat, infrastruktur. Nah, infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya matang. Digitalisasi melakukan investasi besar. Nah, yaitu peluang yang mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, potensi market sangat besar. Keinginan masyarakat akan produk halal meningkat. Tren halal lifestyle mendorong peningkatan permintaan layanan keuangan syariah. Nah, ada juga dukungan
diperkuat pemerintah, terdapat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Inovasi digital harus berkembang, fit syariah, mobile banking, dan REITs halal memberikan peluang transaksi besar. Optimalisasi infrastruktur industri perbankan syariah di Indonesia di era digital. Nah, digitalisasi menjadi kunci dalam mempercepat pertumbuhan perbankan syariah. Optimalisasi infrastruktur meliputi infrastruktur teknologi, berkembang core banking, sistem syariah yang lebih responsif. Nah, penerapan artificial Big Data dan juga learning untuk analisis risiko syariah, perkembangan platform syariah untuk pembiayaan UMKM. Nah, infrastruktur regulasi, harmonisasi regulasi antara Bank Indonesia, OJK, dan juga Dewan Syariah Nasional DSN dan MUI. Nah, penguatan standar akuntansi syariah yang kepatuhan syariah, infrastruktur SDM, pelatihan SDM perbankan syariah dalam bidang digital banking, syariah dan infrastruktur pendukung ekosistem syariah, investasi dengan ekosistem halal seperti industri makanan halal dan juga minuman halal dan pariwisata halal. Dukungan Payment Gewanti Syariah yang dompet digital syariah. Dengan digitalisasi layanan perbankan syariah menjadi lebih cepat, murah, dan dapat menjangkau wilayah lebih luas. Nah, peran lembaga dan industri mendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Ekosistem keuangan syariah tidak dapat berjalan tanpa dukungan berbagai lembaga antara lain. Nah, yang pertama Dewan Syariah Nasional DSN atau MUI mengeluarkan fatwa terkait produk dan akad syariah, mengawasi kepatuhan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, yang kedua Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu untuk mengatur dan mengawasi operasional perbankan syariah, mendorong perlindungan konsumen syariah. Nah, yang ketiga Bank Indonesia itu menjalankan kewajiban moneter syariah. Nah, perkembangan instrumen pasar keuangan syariah yaitu KNEKS, yaitu penyusunan strategi nasional pengembangan ekonomi syariah, pengembangkan industri halal dan UMKM syariah. Yang kelima industri teknologi, yaitu pembangunan platform digital syariah. Itu menyediakan infrastruktur keamanan data. Nah, yang keenam institusi pendidikan, yaitu menyediakan SDM ahli dan juga di bidang keuangan, ekonomi, dan hukum syariah. Nah, semua lembaga tersebut membentuk ekosistem integrasi yang memperkuat posisi perbankan syariah di Indonesia. Nah, yang kelima transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Nah, sejak tahun 2013 fungsi pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia atau BI kepada OJK. Hal ini menyebabkan transformasi peran BI sebagai berikut, yaitu fokus pada kebijakan moneter. Nah, BI fokus menjaga stabilitas nilai rupiah mulai dari pengendalian suku bunga atau BI rate dan juga operasi pasar terbuka. Nah, manajemen likuiditas perbankan syariah itu pengembangan sistem pembayaran syariah. Nah, BI mengembangkan
kris syariah, dan juga sistem pembayaran halal, infrastruktur digital pembayaran yang sesuai syariah, pendalaman pasar keuangan syariah. BI menerbitkan instrumen seperti SBIS, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, dan juga Sukuk, itu instrumen repot syariah, dan yang keempat mendukung pengembangan ekonomi syariah nasional. Nah, BI berperan aktif dalam pengembangan UMKM syariah. Program syariah untuk pembiayaan ekonomi dan juga penguatan halal, penerbitan instrumen moneter syariah, strategi modernisasi akad keuangan syariah. Nah, yang keempat itu penguatan SDM, yaitu pelatihan ekonomi syariah, kerjasama dengan pengguruan tinggi dan juga pesantren. Yang kelima, strategis halal. BI menafasilitasi pembiayaan syariah untuk industri makanan halal, fast food muslim, wisata halal, pertanian dan perikanan, dan juga inisiatif ini mempercepat pertumbuhan bank syariah serta memperluas presentasi layanan syariah di masyarakat. Nah, tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Tantangan yang pertama yaitu literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah. Nah, yang kedua keterbatasan infrastruktur digital. Yang ketiga, skala industri belum besar konvensional. Nah, yang keempat, resiko kepatuhan syariah. Nah, yang kelima yaitu persaingan ketat dengan bank konvensional dan peluang potensi pasar muslim terbesar di dunia. Dukungan penuh pemerintah dan regulator. Pertumbuhan industri halal dan UMKM. Nah, ekspektasi teknologi digital dan juga permintaan tinggi untuk produk keuangan berbasis syariah. Dengan pemanfaatan peluang tersebut, perbankan syariah berpotensi menjadi pilar utama perekonomian nasional.